Ya teman-teman, selama ini aku tadi kira aku sudah men-syuting semuanya. Tapi ketika mencek satu hal, ternyata video kameranya nggak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana ya kalian berada? Kali ini aku akan memperagakan bagaimana cara mendirikan flat top dengan menggunakan walking pole. Pertama, kita buka aja walking pole ini ya. Kalian bisa menggunakan walking pole apa aja yang kalian punya. Saat ini aku menggunakan walking pole dari Black Diamond seri Z. Maksudnya Z berarti ini bisa dilipat-lipat. Kita menggunakan sekitar 105 ya, 105 cm ketinggiannya. Nah, setelah kita mempersiapkan walking pole-nya, kita bentangkan ini top dan kita mencari tengah ujung. Baik itu ujung salah satu ujung ya, baik itu ujung belakangnya ataupun ujung depannya. Nah, setelah kita dapat ini tengah dari ujung depan atau belakang, ini udah aku kasih loop untuk dikaitkan ke pasak ya. Sedangkan ini untuk yang mengatur ketat ataupun longgarnya. Jadi yang ini yang untuk ke pasak kita pasangkan ke walking pole. Nah, ini knot simpul yang biasa aku pakai untuk mengikatkan satu tambatan ke tiang ataupun ke tenda atau ke pasak. Ke pasak bukan ke pasak sih, ke tiang tenda maksudnya. Ini namanya clove hitch. Bahasa Indonesia apa? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia sih cengkeh. Simpul cengkeh ya. Clove kan cengkeh. Nah, ini simpul pertama, loop, kemudian kita buat satu loop lagi, kemudian loop yang kedua ini kita taruh di belakang yang loop pertama. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam tongkat ataupun apapun gitu ya. Misalnya ini walking pole untuk mendirikan tenda ya ataupun top. Kita masukin ke tengah ini, ke pole-nya, dah ditarik dah. Ini nggak bakal lepas. Baik ditarik ke kanan, kamera malah yang bergerak. Balik tarik ke kanan, walaupun tarik ke kiri. Dan melepasnya juga agak sulit memang, tapi tinggal digoyang aja gitu. Nah, dah longgar dia. Tapi kalau ketarik ke satu beban, seperti ini, yang ini kan ditaruh di pasak, sedangkan yang ini yang di top misalnya, ataupun di tenda atau dimanapun ya. Jadi untuk mengaturnya keketatan untuk tenda, tinggal tarik ini aja. Nah, ini untuk ke pasak. Jadi ditarik bagaimanapun nggak bisa lepas ke kanan ataupun ke kiri. Nah, untuk melepaskannya tinggal digoyang-goyang aja seperti ini, udah lolos sendiri dia. Nah, tinggal buka dah. Dan ini namanya simple bowline ya. Kita pasang ini gunanya untuk berbagai macam ikatan, misalnya untuk ke peg kah atau ke gailan kah. Bikin satu loop, kemudian kita masukin dari bawah ke dalamnya, ke bawah ini yang tali sebelah kiri, kemudian masukkan ke lubang yang ini, tarik,
jadi loop dia. Namanya loop bowline. Kita ulangi lagi ya. Kita bikin loop 1. Nah, dari yang sebelah kanan ini kita masukin dari bawah loop yang tadi. Kemudian kita lewati bawah yang kiri, naik lagi ke atas, masukin ke yang lubang kayak segitiga ini. Kita ambil dari belakang, kita pegang yang kiri tadi, kita tarik. Nah, ini dia bowline. Ini kita bisa bikin untuk dipasak seperti ini, ataupun untuk di guyline. Nanti kita sulam sendiri ke guyline-nya, ke guyline lubang guyline-nya, atau juga bisa untuk dililit ke pohon. Misalnya ini pohon seperti ini, ya, kita taruh seperti ini, tarik, dah, seperti itu. Nanti akan aku tunjukkan beberapa kegunaannya. Simpulnya seperti ini. Sekali loop, 2 kali loop. Kemudian loop yang kedua ini kita letakkan di bawah loop yang pertama. Kemudian ini dimasukin walking pole-nya. Demikian. Jadi ini bakal apa? Ini bakal ketahan. Jadi tarik ke sana pun nggak bisa, tarik sini juga nggak bisa. Jadi dia simpulnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita letakkan ini ke pasak ya. Kemudian kita ambil pasaknya dan kita tancapkan pasaknya ke tanah. Kalau seandainya kurang tinggi, kita atur lagi ketinggiannya di sini. Berarti kita harus buka lagi simpulnya, mendekatkan talinya itu ke tap. Nah, setelah itu kita ambil pole yang kedua dan kita cari bagian tengah dari tap ini, yang bagian belakangnya. Kita anggap aja yang lebih dekat dengan kamera bagian depan, sedangkan yang lebih jauh dari kamera adalah bagian belakang. Kita samakan juga simpulnya. Nah, di sini kita harus tarik supaya yang depan tuh nggak jauh, maksudnya nggak jatuh. Kita tarik sedemikian rupa. Kemudian loop yang udah ada di bawah tali ini, kita akan masukin pasaknya. Dan kita tarik ke tanah. Menjaga keseimbangan dua pole ini ya, jadi jangan jatuh. Nah, karena kita sendiri, ini pasti jatuh juga, tapi nggak apa-apa. Kita pegang demikian rupa, tambah lagi pasak yang satu, yang lain. Kemudian kita akan mempasakkan 4 sudut, yaitu sudut paling kiri kanan depan dan sudut kiri kanan belakang. Saat ini sebelum kita mengatur ke sudutnya nanti, karena kita berusaha supaya ini jangan kusut ya, kita usahakan 45 derajat ke arah depan dua-duanya, dan yang belakang 45 derajat ke arah belakang. Saat ini kita longgarkan aja, nggak usah kita ketatkan sekali. Jadi ambil loopnya,
ambil loop yang seperti ini, terus kita ukur 45 derajat. Kita ambil pasak satu lagi, kita bakal kencangkan yang sebelah kanan kamera. Kemudian kita pasakkan kiri kanan yang belakang. Kali ini kita nggak masalah ya, apakah kusut ataupun itunya tidak 45 derajat. Karena pada saat ini kita hanya mendirikan tetapnya dulu, baru nanti kita atur yang benar. Dan juga saat ini kita belum memperdulikan tinggi rendahnya tap. Karena kita niatkan aja ini untuk pada saat matahari ada, jadi nggak hujan nggak apa, jadi tepinya itu agak lebih tinggi dari tanah. Tapi kalau seandainya nanti itu ada hujan, kita baru merapatkan sudut sampingnya lebih dekat ke tanah. Berarti pasaknya itu kita harus lebih dekatkan lagi ke arah tap. Nah, sekarang sudah berdiri tapnya. Jadi yang seperti kalian lihat ini, ini belum rapi ya. Jadi yang penting tapnya berdiri aja dulu. Nah, jadi ini tadi yang kita simpulkan tadi ini knotnya asimpul udah diikatkan demikian rupa, nggak bergerak. Jadi kalau seandainya ini kurang kencang, tinggal ini jadi tarik kencang nanti. Sama juga dengan yang sebelah ujung sana. Nah, ini mungkin tidak begitu 45 derajat ya. Nah, ibaratnya kalau ditarik seperti ini, kita akan lebih kencang lagi. Kita nggak perlu takut menarik kencangnya sebagaimana. Nanti yang penting ini ridge line ini bakal lebih kencang dan lurus. Kita akan atur semuanya. Dan di sini ada 3 settingan lagi ya, yang untuk dipasang-pasak. Jadi ini juga bisa dipasang-pasak nanti ke sini untuk lebih mengencangkan samping tapnya. Kita anggap aja ini nggak ada hujan, jadi sehingga samping-samping ini memang lebih tinggi, jadi lebih banyak udara masuk. Tapi kalau seandainya hujan, berarti ini kita harus sebelah sana bagusnya. Kalau seandainya hujan, ini kita bisa tarik lagi. Nah, ini jadi bisa settingnya lebih dekat ke tanah. Nah, kayak gitu. Nanti insya Allah aku tunjukin bagaimana kalau seandainya ini kita tahu hujan bakal datang ya. Nah, demikian tapnya setelah diperbaiki dan ditarik sesuai keadaan. Yang seperti kalian lihat ini tidak ada kusut, semua rapi. Yang sudut kanan ini, ya sudut manapun ya, kiri atau kanan tergantung dari mana kita melihatnya, itu 45 derajat. Dan juga sebelah sini juga 45 derajat. Ini agak riskan ya, karena ini tanahnya di sini agak gembur, jadi nggak bisa ditarik lebih dalam lagi. Nah, di sini masih ada juga tempat gailannya
yang bisa kita manfaatkan kalau keadaan membutuhkan, misalnya badai atau gimana, supaya membuat tap kita ini lebih kuat berdirinya. Yang seperti kalian lihat di sini, memang di bawah, di tengah ini ya, ada agak cekung. Itu dikarenakan karena ini dari pol ini ke tanah itu agak pendek jaraknya. Lebih bagus lagi kalau kita buat tali yang lebih panjang. Jadi dari sini mungkin sekitar 1 meter ke belakang. Begitu juga yang di depan 1 meter lebih jauh lagi jaraknya. Nah dari sini itu tinggal dipindahkan aja, dipasangnya ke 1 meter sebelah sini. Sehingga nantinya itu lebih tarikannya itu lebih itu ya, lebih memadai, sehingga ini nanti ridge line-nya namanya ini, yang tengah ini. Ridge line itu lebih rata. Atau kalau mau, biasanya kalau kita nggak pakai walking pole, kita memakai ridge line dari tali. Ini dari ujung ini ke tengah ini bisa lihat sambung tali ini ya, seperti ini, sampai ke ujung yang paling belakang. Nah, sedangkan di dalamnya ini ada cantelan untuk kalau kita memakai BV yang mesh ya. Jadi untuk menghindarkan kita dari ya serangga dah. Jadi ada di sebelah sini dan ada satu lagi di sebelah belakang. Tapi biasanya aku juga bisa pakai ini untuk gantungan lampu kalau malam hari. Bisa digantung cantelan lampu. Sehingga maka tadi diperlukanlah ini untuk ridge line-nya lebih ketat lagi. Ini juga banyak juga cantelan-cantelan yang lain. Ini gunanya untuk mendirikan tapnya dengan berbagai macam lain bentuk. Sedangkan galani di sini juga ada lagi 2, yaitu gunanya ya untuk lebih mengkencangkan kalau seandainya ada kita mengharapkan kedatangan badai pada malam yang kita gunakan tap ini. Nah, sekarang aku akan menunjukkan bagaimana kalau seandainya kita akan kedatangan hujan untuk menghindarkan tempias dari samping-samping yang memang terbuka lebar ini dari tanah. Ini sekitar ada 1 jengkal lebih, 1,5 jengkal lebih dah. Ya. Nah, ini bisa dipakai untuk 2 orang biasanya. Aku pakai sendiri, sangat leluasa. Tapi kalau memang hujan untuk menghindarkan tempias, 1 orang cukup leluasa, sedangkan kalau 2 orang ya agak lumayan deh, sempit, tapi kan hangat. Oke, aku akan tunjukkan atur sedemikian rupa agar supaya ini bisa nggak tempias. Ada 2 cara. Ininya kita turunkan. Jadi ini masih jarak dari sudut ke sudut masih agak lebar. Atau kita tetapkan ini tingginya seperti ini, 110 cm. Jadi yang sudutnya kita turunkan ke bawah. Nah, setelah selesai ini, ya tinggal kita masukkan aja semua peralatan. Misalnya ground cloth. Untuk alasnya kita bisa, ini ada loop yang masing-masing. Jadi kita bisa juga pasang pasak yang flush dengan tanahnya, jadi rata dengan tanah nantinya. Kalau perlu pasang gitu. Kalau nggak apa-apa sih. Soalnya nanti ini kan bakal terbebani dengan sleeping mat ataupun gimana gitu. Nah, dengan settingan ini kita bisa masang umbrella, payung di depannya kalau ada hujan untuk menghindari tempias. Tapi kadang kalau hujan ataupun di badai, kalau memang masih memakai tap, ada juga
ininya pakai BV yang nggak pakai rangka gitu. Ada ground cloth untuk melapisin tanah, kemudian ditambah lagi yang kuning. Ini sleeping mat, nggak dihembus sih, nggak ditiup, hanya untuk penunjukan saja. Kemudian ditambah lagi BV. Jadi yang di sampingnya ini masih ada tempat untuk naruh barang-barang lain ataupun backpack. Kemudian di depannya kita masih bisa masakan. Dan inilah keadaannya setelah sudut-sudut lebih dekatkan ke tanah sehingga menghindarkan tempias yang parah, tapi masih tetap mengadakan ventilasi ya, sehingga angin bisa masuk dari bawah. Tapi ini tadi kita nggak turunkan, ini masih 110 cm. Kalau seandainya kita turunkan ini mungkin sekitar 105 ataupun 100, ini berarti kalau ini turun ke bawah dikit, ini masih bisa dilebarkan sedikit untuk memuat lebih banyak space ya. Intinya untuk menghindari kusut seperti ini supaya rata, biasanya kita bermain di sudut ini. Jadi kita kebelakangkan ataupun kedepankan. Jadi nggak harus selalu 45 derajat, tapi biasanya lebih dekat ke 45 derajat. Oke teman-temanku, demikianlah ulasan singkat dariku tentang tahap ini. Tahap terbuat dari D5 dari Hapalat Mantunggia dengan setting up simpelnya yang di dalam ground cloth sama sleeping mat yang ditiup dan BV. Kalau kita butuh ini BV, mana tahu pas badai atau gimana gitu ya. Jadi ini sebagian besar yang sering kebawa kemana-mana yang untuk untuk shelter ringkas saja. Dan juga ini juga bisa bentuk berbagai macam modifikasi lagi ya. Jadi bukan hanya seperti ini yang paling ringkas A-frame, tapi masih ada lagi macam-macam pendiriannya lagi gitu loh. Insya Allah kedepannya aku bisa mencontohkan bagaimana mendirikan tahap dengan berbagai macam bentuk ataupun modifikasi. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu dengan videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care yourself and each other.